Bab Enga Box. 1281, siapa yang harus dipilih? Dor. Yang jatuh adalah pria berkerudung, ia terbaring telentang dengan lubang berdarah di dahinya, darah merah dan otak putih mengalir keluar. Apa yang terjadi? TTAM terkejut. Siapa itu? Wajah Liluk menggelap, ia refleks menoleh ke belakang dan menghindar. Pria berjanggut dan pria tinggi kurus juga pucat. Rekannya jatuh tapi mereka tidak tahu siapa musuhnya. Namaku tidak berubah, aku Sop Hong. Suara dingin datang dari jauh, beberapa sosok muncul dari kabut tebal, itu Sop Hong dan Tenny. Kakak ketiga. Tetu berseru gembira, wajahnya penuh air mata bahagia. Sop Hong bergumam, mengapa suka menangis begitu? Sop Hong, kenapa kau masih hidup? Liluk berkata dingin. Ia mengenalnya, saat kejadian kebakaran di alam liar, sulit untuk tidak tahu. Mati? Kata itu tidak ada di kamusku. Sop Hong menyeringai, jadi itu tidak mungkin. Pria tinggi mengangkat senjata membidik TTAM, si berjanggut juga mengarahkan pistol pada Teluk. Ya, ini ancaman. Liluk tenang mengangkat senjata, mundur lalu menekan moncong pistol ke dahi TTAM. Tenny dan Tetu menegang. Bisa ceritakan tentang harta yang kalian ambil? Liluk bertanya dingin. Kata membiarkan itu. Senyum Liluk membeku, ia bertanya, sepertinya kalian tahu banyak. Hanya menebak. Kata Sop Hong, barang-barang itu hasil rekayasa genetik, bukan? Meski terdengar tanya, nada suaranya tegas. Sejujurnya, sangat buruk. Kata Sop Hong tenang. Kelompok Tetet tegang, berpikir, Tuan So tolong bicara lebih halus, saudara mereka masih di tangan musuh, jika marah bisa langsung menembak. Buruk? Senyum Liluk menegang, ekspresinya buas, apa hakmu berkata begitu? Dengan kondisi sama, aku bisa lakukan lebih baik, rekayasa genetik tidak sulit, punya tangan bisa membuatnya. Kata Sop Hong datar. Kelompok Tenny diam, bertanya-tanya apakah mereka tidak punya tangan. Menyerah sekarang. Sop Hong meletakkan jarinya di pelatuk. Bagaimana? Kau tidak peduli nyawa mereka? Liluk menekan pistol ke dahi TTAM, meninggalkan tanda merah. Percaya atau tidak, sebelum kau menembak aku sudah bisa membunuhmu. Kata Sop Hong datar. Sombong sekali? Liluk mengejek. Tuan So, hentikan perdebatan, selamatkan dulu TTAM. Kata Tetet pahit, kakinya gemetar. Ya, jika menekannya lagi TAM berbahaya. Bisik Tetu. Satu orang selamat sudah cukup. Kata Sop Hong tiba-tiba. Kelompok Tenny bingung. Siapa atasan langsung kalian? Tanya Sop Hong. Kau pikir aku bodoh? Liluk mencibir, mana mungkin aku bilang padamu? Salah satu dari 8 keluarga besar, bukan? Tanya Sop Hong. Pupil Liluk menyempit, ia menyangkal, kau menebak. Sepertinya begitu. Sop Hong mengangguk, berkata, jangan tunda, bantuanmu sudah tertangkap, tak ada yang mengirim kabar. Tadi malam Te Chen Hian menelepon satelit memberi kabar baik ini, juga tahu bahwa Liluk membidik TTAM. Pantas tak ada kabar keluar. Liluk mengerti. Jadi terimalah nasibmu. Kata Sop Hong tenang. Tidak mungkin, kecuali kau tidak peduli nyawa mereka. Liluk menggeram. Tuan So? Tetu membelalakan mata tak percaya. Diam. Tenny berkerut dan menahan bahunya. Di belakang, yang lain menunjukkan marah atau termenung. Bagaimana bisa Tuan So berkata begitu? Tecu menggertakkan gigi ingin memukulnya. Kau tidak kenal mereka? Tanya Liluk. Lalu kenapa ikut campur? Tentu saja demi uang. Jawab Sop Hong sambil tersenyum. Jadi berapa mereka bayar padamu? Liluk tertarik. Ia mencibir, untuk sampah itu mereka bayar? Memang. Kata Sop Hong. Liluk berkata, aku bisa beri 30 juta yuan, ikutlah kami. Menggoda sekali. Sop Hong pura-pura terkejut. Aku juga beri 30 juta. Teriak Tetu. Kau punya uang? Liluk mengejek.
30 juta begitu banyak? Balas Tetu. Liluk terdiam, berpikir, tidak banyak, dan kau gadis kecil punya itu? Sulit memilih. Sop Hong tersenyum dengan kilatan nakal. Sop Hong? Van Han mengerutkan alis. Katakan, siapa yang harus kupilih? Sop Hong mengusap kepala gadis itu, berkata lembut, aku dengarkan kau. Tentu saja kakak. Tetu. Van Han menjawab polos. Baiklah. Sop Hong tersenyum dan menarik pelatuk. Dor dor dor. 3 tembakan bergema ke langit. Bab 1282, Amputasi. TTAM dan TLC gemetar, mata mereka kosong, sementara LYLC menjerit kesakitan, wajah pucatnya makin buruk. Di sampingnya, pria tinggi dan berjanggut roboh di tanah, tidak bisa bangun, lubang darah di dahi mengerikan. Mata mereka terbuka, mati tanpa menutup. Sialan. Tecu berseru kasar. Dia menoleh, melihat Espong dengan tenang menyimpan pistol, tangan lain baru saja menurunkan dari menutupi mata gadis. Kenapa tutupi mataku? Van Han manyun. Aku bukan anak kecil. Dia bergumam. Di atas. Kode 360. TNH melambaikan tangan, memanggil orang. Kakak ketiga, adik keenam, kalian baik-baik saja? Tete panik, menendang LYLC saat lewat. Aku baik-baik saja. TTAM menarik napas lega, tenang. Bagus, akhirnya terkejar. TT menangis gembira. Kakak keempat, melihatmu membuatku senang. TLC serak, mata merah, merasa nikmat hidup. NK Box. Aku juga senang. TT tersenyum dengan air mata. Tidak, aku tidak peluk pria. TT menolak. Baiklah. TLC kecewa. Sial. LYLC memegang lengan terluka, mengutuk. Diam. TT menendang wajahnya, darah dari hidung. TLC gemetar, kakaknya masih galak. Mata LYLC gelap, ingin senjata, tidak mampu. TTHT dan Tebat menahannya, mengikat erat. Ya. TTHT mengeluarkan kain, menyumpal mulutnya lalu mengikat. MMPH. LYLC terikat. Kaos kaki berhari-hari, enak baunya? TTHT mengejek. MMPH. LYLC hampir pingsan, mulut penuh kaos kaki busuk. Kejam, tapi aku suka. Tebat tertawa. Suka? Aku ada satu lagi, mau? TTHT bercanda. Pergi. Tebat melotot. Terima kasih. TNH menatap Espong tulus. Karena kau kerja dibayar, itu saja. Espong mengangkat bahu. Tetap terima kasih, ku bayar nanti. TT serius. Tidak perlu, dia bercanda, tuan yang bayar. Van Han menyela, melirik Espong. Dia batuk. Uhuk, hanya bercanda. Apa? Van Han bertanya. Tidak apa, aku tahu bukan begitu. TT tersenyum. TLC kaget, bukankah dia tidak perlu pria? Apakah Espong bukan pria? Pikirkan, nyawamu tidak seharga dia. TTAM menepuk bahunya. TLC muram. Ini? Espong canggung. Hanya pelukan sebentar. TT memeluk erat lalu melepas cepat. Van Han berbisik pelan, tak terdengar. Terima kasih. TT tulus lagi. Tidak perlu. Espong berkata tegas, hidung penuh aroma tubuhnya. Enak. Espong, kau merah. Van Han menyipitkan mata. Benarkah? Espong tertawa, mengusap hidung. HMPH. Van Han mendengus. Apakah kita lupa sesuatu? TLC bertanya. Trin CNG. TTAM berseru, teringat yang sekarat. Pria itu angkat jari tengah. Trin CNG, Espong, selamatkan dia. TT memohon.
Bisa diselamatkan? Van Han penasaran. Sulit, tapi ku coba, bawa obat antiinflamasi. Espong serius. Hubungi Tuan dulu, suruh kirim helikopter. Dia berkata. Ya. Tebat menatap langit. Pisau bedah untuk detox. Dia perintah. Detox, bagaimana? TTHT bingung. Bodoh, pakai api. TT membentak. Baik, ku bakar. TTHT menyalakan api. Espong membuka luka dengan pisau. Luka terinfeksi, daging busuk, nanah, menakutkan. Dia berhenti. Bagaimana? Van Han khawatir. Kaki ini tak bisa diselamatkan, harus dipotong. Dia menghela. Ya, seluruh kaki nekrosis, merah ungu. Dia buka celana, dari paha ke kaki membusuk. Kenapa bisa begini? TT menangis. Kasih obat antiinflamasi, cepat hubungi Tuan, waktu sempit, harus operasi. Dia tegas. Baik. TNH segera hubungi TCHN Hien lewat satelit. Bab 1283, biar aku yang lakukan. Espong berkata dengan menyesal, tidak bisa diselamatkan, kakinya rusak parah, jika tidak dipotong dia pasti mati. TT menarik napas dalam, menenangkan diri lalu mengangguk. Aku mengerti, setidaknya nyawanya bisa dipertahankan. Belum tentu, tergantung kondisi perawatan. Espong tanpa ampun menuangkan air dingin, keadaan dia sekarang sangat buruk, mungkin sebelum sampai rumah sakit sudah mati. Bagaimana bisa begitu? TT bingung. Jangan khawatir, di dekat sini ada kapal medis, bisa langsung operasi. TNH menutup telepon dan berbicara. Bagus sekali. TTHT bersemangat. Espong, benar-benar tidak bisa diselamatkan? Van Han bertanya pelan. Hidup dan mati seimbang, 50-50. Espong berpikir lalu berkata. Espong menepuk kepala gadis itu untuk menenangkannya. Kakak kedua, kami punya kabar. TTAM berkata rendah. Kabar apa? TNH bertanya. TTAM melirik Espong dan gadis itu, lalu diam. Kita sekeluarga, katakan saja. TNH mengangkat dagu. TTAM mengangguk lalu menceritakan informasi dari mulut LILC. Apa yang ada di bawah tebing? TNH mengerutkan kening, melangkah mendekat lalu menunduk, hanya terlihat kabut putih seperti awan. Apa itu? Peninggalan? TTHT menebak. Tuan S, bagaimana menurutmu? TNH melihat ke arah Espong. Espong berpikir, seharusnya fasilitas penelitian, semacam laboratorium. Kakak kedua, mau turun melihat? Tebat bersemangat. Tidak, laporkan pada tuan ketiga, setelah interogasi baru diputuskan. TNH berkata lalu menatap LILC, matanya seperti menatap orang mati. Mengerti? Tebat menjawab. Ada air? TLC dengan bibir pecah bertanya. HCHM cepat memberikan botol, ini. Bagus, akhirnya terselamatkan. TLC membuka lalu minum. Ini. Tecu memberikan airnya pada TTAM. Terima kasih. Yang terakhir mengangguk. Tuan S, nanti kau dan Van Han naik helikopter dulu. Kali ini sudah merepotkan kalian. TNH berkata. Baik. Espong tidak menolak, misinya selesai, selanjutnya hanya giliran naik helikopter. Lalu bagaimana dengan mereka? Tecu bertanya. Tuan ketiga sudah mengirim orang untuk menjemput, jangan khawatir. TNH tenang berkata. Itu bagus. Semua merasa lega. Setengah jam kemudian, suara helikopter terdengar, mendarat di puncak rumput. Pintu terbuka, seorang perawat berseragam putih berlari turun, berteriak, cepat, di mana yang terluka? Di sini. TLC berteriak. Trin CNG diangkat ke helikopter, dibaringkan. Tuan S, silakan naik. TNH berkata pelan. Kalau begitu kami pergi dulu. Espong menggandeng gadis itu dan naik. Masih ada satu kursi,
cepat naik. Perawat berteriak. TNH membuka mulut, akhirnya tidak mencegah, tuan ketiga pasti cemas, membiarkan dia kembali dulu juga baik. Kami tunggu di luar. TT melambaikan tangan. Baik. TNH mengangguk. Helikopter terbang menuju kapal medis. Itu aku. Espong tersenyum sopan. Perawat bersemangat, tidak menyangka bisa bertemu langsung. Aku penggemarmu, bisa tanda tangan untukku? Dia mengambil buku catatan dan pena, mata penuh harap menatap Espong. Tentu. Espong tersenyum. Dia cepat menandatangani lalu menggambar wajah tersenyum. Ini. Perawat memberikan kertas bertanda tangan pada TT. Espong tertawa, lalu menandatangani selembar lagi. Bagus. Van Han berkata ceria. TT melotot lalu menyimpan tanda tangan, seolah teringat sesuatu. Bukankah pasien harus diberi oksigen? Pilot mengingatkan. Ah benar, aku lupa. Perawat terkejut, cepat memasang masker ke Trin CNG. Espong dan gadis itu merasa canggung. Kalau Trin CNG tidak mati berarti benar-benar beruntung. Nanti dengan kaki palsu dia bisa hidup seperti orang normal. Espong berkata lembut. Apakah ruang operasi sudah siap? Espong bertanya. Perawat tertegun, mulut terbuka tanpa suara. Kenapa? Van Han bingung. Perawat menjerit, ya Tuhan, aku lupa. Dokternya sudah kembali ke darat, di kapal tidak ada ahli bedah. Espong menyeringai, sungguh tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa? Kapan dokter kembali? TT khawatir. Kalau kirim helikopter menjemput, paling cepat 2 jam. Perawat menyesal. Sudah terlambat. Espong menggeleng. Lalu bagaimana? TT menatap Espong minta tolong. Operasi ini biar aku yang lakukan. Espong berkata pasrah. Apa? Kali ini gadis itu menjerit terkejut, wajah penuh heran, sejak kapan Espong bisa operasi? Jangan heran, hanya amputasi, tidak sulit. Espong tenang, seperti seorang ahli. Benarkah dia bisa? Tentu saja, itu keterampilan dari paket bulanan, master bedah tingkat dasar. Benarkah? TT gelisah, tidak pernah dengar idola bisa operasi. Bab 1284, bedah aneh. Tetu dan perawat terdiam, tak ada jalan lain. Tuan So, seberapa yakin operasi ini berhasil? Tetu bertanya pelan. 70%, tidak lebih. Sop Hong menjawab tenang, dengan berkah keberuntungan dan seni penyembuhan, 70% sudah besar. 70%. Perawat terkejut, berani berkata 70%? Tetu menarik napas, wajah tegas, baik, biarkan Tuan So lakukan operasi ini. Tidak, Nona, tahu seberapa sulit operasi ini? Perawat protes, bagaimana bisa setuju begitu saja? Apa punya cara lebih baik? Tetu menjawab dengan Sop Hong. Tidak. Perawat mengeluh. Tenang, aku yakin, kalau gagal tak ambil bayaran. Sop Hong berkata datar. Jadi tetap ada biaya. Setengah jam kemudian, mereka lihat kapal rumah sakit, berlabuh 200 meter dari pantai. Betapa besar. Van Han berbisik, keluarga tebahkan punya kapal rumah sakit. Angin laut tenang, helikopter turun dan mendarat mulus di Geladak. Aku lihat tuan ketiga. Van Han menempel di jendela, melihat Te Chen Hien di Geladak. Ah, tuan ketiga sendiri yang sambut kita. Tetu terkejut. Sop Hong menatapnya, berpikir, ia khusus datang menjemputmu. Pintu terbuka, Te Chen Hien melangkah cepat. Tuan ketiga. Tetu buru-buru turun dan memberi hormat. Kau tidak terluka? Te Chen Hien tanya peduli. Tetu menggeleng. Hormat? Tidak, maaf merepotkan. Siapkan ruang operasi, sterilkan. Sop Hong ikut turun, bantu memindah teluk, lalu serahkan ke staf medis. Baik, segera siapkan. Perawat berlari keluar. Tuan So, kali ini kau bekerja keras. Te Chen Hien berkata. Sopan? Sop Hong tersenyum.
Aku akan atur orang untuk antar kau pulang. Te Chen Hien angkat telepon. Tuan ketiga, tunggu, Sop Hong masih ingin operasi Trin Chuong. Te Tu cepat rebut telepon. Te Chen Hien mengernyit. Sop Hong mau operasi Trin Chuong? Ada masalah? Sop Hong tanya. Tidak ada. Ia mengangguk. Te Chen Hien berpikir lalu setuju. Baik, hidup Chuong kuberikan padamu. Tolong siapkan kamar untuk Van Han beristirahat. Sop Hong lembut berkata. Tidak masalah. Te Chen Hien melambaikan tangan, seorang bawahan pergi urus. Tuan So, ruang operasi siap. Tak lama perawat kembali. Bibir Te Chen Hien berkedut, cepat sekali. Cepat sekali? Sop Hong heran. Ya, siap mulai sekarang. Perawat mengiyakan. Baik. Sop Hong mengangguk, menoleh ke gadis, mandi lalu istirahatlah. Van Han bergumam, aku masih mau lihat kau operasi. Sop Hong mengusap kepalanya. Jadilah baik, operasi berdarah, lebih baik jangan lihat. Baik, tapi bangunkan aku setelah selesai. Van Han setuju, meski gelisah, membayangkan pria tanpa anggota badan menakutkan. Ya. Sop Hong tersenyum, masuk ruang operasi. Tuan ketiga, bolehkah aku lihat Tuan So operasi? Te Tu bertanya. Tidak, kau harus istirahat. Te Chen Hien tegas menolak. Te Tu manyun, baiklah. Tuan ketiga, ingat jemput kakak kedua dan lainnya. Te Tu berharap. Te Chen Hien tersenyum. Tenang, tak akan lupa. Hehe, Tuan ketiga sangat baik. Te Tu tersenyum lalu masuk kabin. Segera helikopter terbang lagi menjemput rombongan Teni. Di kapal, Sop Hong mandi, ganti pakaian steril dan bersiap. Tuan So, aku jadi asisten pertama. Seorang pria muda berkata. Tuan So, aku jadi asisten kedua. Kali ini seorang wanita bicara, usia sekitar 35-36. HM. Sop Hong mengangguk, memberi isyarat, mulai anestesi. Ya. Ahli anestesi bekerja, membuat Trin Chuong tak sadar. Walau pingsan, amputasi tetap sakit, anestesi mutlak. Setelah anestesi, tanda vital turun. Mengerti. Sop Hong melihat layar, memerintah, cepat lakukan operasi, kendalikan darah. Ya. Para asisten cepat jawab. Asisten kedua teringat, Tuan So, tak perlu foto pastikan lokasi potong? Tidak, aku tahu tepatnya. Sop Hong jawab tegas. Apa? Para asisten melotot, prosedur apa ini? Pisau bedah. Sop Hong menaruh satu tangan di paha luka, tangan lain terulur. Klak. Pisau bedah jatuh di tangannya, gerakannya mulus tanpa ragu. Bab 1285, Gadis yang ragu. Tok tok tok. Tiba-tiba pintu diketuk. Siapa itu? Van Han bertanya pelan. Van Han, ini aku. Suara Te Tu terdengar dari luar. Kakak Te Tu? Van Han ragu, dia meletakkan pengering rambut dan membuka pintu. Ah, kau juga baru mandi. Te Tu tersenyum cerah, berkata riang. Boleh aku masuk duduk sebentar? Tentu, masuklah. Van Han tersenyum, memberi jalan. Te Tu duduk di sofa, menatap gadis itu, tanpa bicara. Van Han merasa canggung, tangan kecilnya menggenggam, bertanya pelan. Kakak Te Tu, ada sesuatu? Tidak ada, hanya ingin menemanimu. Te Tu tersenyum, menariknya duduk. Biar aku mengeringkan rambutmu. Te Tu tiba-tiba berkata. Tanpa menunggu penolakan, dia mengambil pengering. Kakak Te Tu, tidak perlu, aku bisa sendiri. Van Han gelisah, mengapa dia begitu hangat, apakah ada tujuan tersembunyi? Tidak apa, aku sedang senggang. Te Tu menekan bahunya, membuatnya duduk lagi. Fu. Angin bertiup, rambut panjangnya melayang, bersama pikirannya. Dia menebak gila tujuan Te Tu. Bagaimana? Tangan Te Tu terus bergerak.
Van Han bertanya ingin tahu. Kau datang padaku, benar-benar tanpa apapun? Tidak ada. Tetu tetap jawab begitu. Setelah 7-8 menit, Tetu meletakkan pengering, mengambil sisir, menyisir rambutnya, dan akhirnya mengoleskan kondisioner. Van Han mengangguk, menjawab polos. Nanti kurus lagi. Baik, istirahatlah, aku lihat apakah kakak kedua sudah kembali. Tetu berdiri. Pergi sekarang? Van Han bingung, apakah hanya datang bicara? Ya, kalau tidak apa lagi. Tetu tertawa. Aku pergi. Tetu melambaikan tangan, membuka pintu, pergi, dan menutupnya rapat. Sungguh aneh. Van Han bergumam, mengernyit, menatap pintu tertutup, melamun. Akhirnya dia tersenyum tipis, jatuh keranjang, menghela napas. Baiklah, tidak usah pikir, tidur lalu bicara. Tak lama, napasnya tenang, dia sudah tertidur. Digeladak, Tetu bersandar di pagar, mata menatap pulau kabut. Angin laut meniup rambutnya, pakaian menempel, menggambar lekuk sempurna. Sedang pikir apa? Tezhen Nian mendekat, bertanya lembut. Mengapa tidak tidur? Tidak bisa tidur, aku menunggu kakak kedua. Tetu menjawab, memberi hormat. Mereka baik-baik saja, sudah di jalan pulang. Tezhen Nian berkata hangat. Tetu lega. Tezhen Nian bertanya lagi. Apa yang kau pikirkan tadi? Aku tidak memikirkan apapun. Tetu menjawab tenang. Tezhen Nian tersenyum pahit, menghela napas. Aku anggapmu seperti putri, tidak usah sembunyi. Jadi, katakan sedikit. Tezhen Nian bersandar di pagar, terasa seperti obrolan ayah anak. Tuan, bagaimana menurutmu Sop Hong? Tetu bertanya pelan. Tezhen Nian mengerutkan kening, menatapnya, bertanya serius. Kau menyukainya? Tuan. Wajah Tetu memerah, manja. Uhuk-uhuk, dia tidak buruk, hanya agak tamak dan licik, selebihnya baik. Juga sangat disukai wanita. Tezhen Nian batuk lalu lanjut. Senyum Tetu membeku, wajah turun. Jadi, menyerahlah, pilih yang lebih baik. Tezhen Nian menasihati serius. Lebih baik, siapa? Tetu penasaran. Tezhen Nian mengatupkan bibir, mengingat ada yang lebih baik. Ada? Tetu bertanya pelan. Uhuk-uhuk, sepertinya tidak ada. Tezhen Nian tersenyum canggung. Tok tok tok. Tetu ingin bicara lebih, tapi suara helikopter datang. Kembali. Tezhen Nian mendongak. Helikopter turun perlahan, mendarat di geladak. Klak-klak. Pintu terbuka, TR dan lainnya turun. Tuan. Mereka semua memberi hormat. Kakak kedua, kakak ketiga. Tetu cepat menyambut. TR menatapnya, mengangguk. Rapi, jauh lebih baik. Tetu tersenyum polos. Hehe, aku siapkan air panas, kalian bisa mandi. Baik. TR mengangguk. Liu bertanya pelan. Di mana Sop Hong? Sop Hong sedang operasi, Van Han pasti tidur. Tetu menjelaskan. Sop Hong operasi? TR mengerutkan kening. Ya, karena... Tetu menceritakan kejadian. Liu terkejut. Jadi begitu, tapi Tuan So bukan dokter, bagaimana dia operasi? Itu aku tidak tahu, tapi pasti Tuan So tidak akan biarkan masalah. Tetu mengangkat bahu. Liu dan lainnya. Terdiam, penyembahan buta. Baik. TR agak tak berdaya, pergi. Tejiu bertanya tebal muka. Tuan, makan malam siap? Kau ini, tentu ada, di ruang makan. Tezhen Nian tertawa. Haha, mandi lalu pesta. Tejiu bersemangat, banyak hari tanpa daging, sekarang harus makan cukup. Rombongan tertawa, berlari ke kabin, hanya tersisa sedikit di pulau,
tapi bantuan sudah datang. Bab 1286, Resusitasi Jantung. Dia menunggu di ruang operasi selama 1 jam, hanya mengangkat jaringan nekrosis sudah memakan waktu lama. Belum lagi menyambung kembali pembuluh darah, setiap langkah memulihkan sirkulasi sangat melelahkan. Dr. So, pendarahan abnormal. Asisten kedua mengingatkan, matanya sudah penuh kekaguman pada Sop Hong. Selama sejam itu, dia melihat teknik ajaibnya. Setiap sayatan tepat, tidak lebih tidak kurang. Yang lebih mengejutkan para asisten adalah kecepatannya menjahit pembuluh. Rata-rata setiap 4 atau 5 menit dia menyelesaikan satu, melampaui sebagian besar dokter kepala. Pendarahan abnormal? Sop Hong berhenti, menekan luka dengan jari, menghentikan darah dengan tangan kosong. Menghentikan darah dengan tangan. Asisten pertama hampir berseru. Dia sendiri jenius, tapi baru kali ini melihatnya begitu tepat. Ya. Asisten pertama cepat pulih, melanjutkan menjahit terampil. Asisten kedua menyerahkan alat. Tekanan darah abnormal. Ahli anestesi melapor gugup. Tenang, kata Sop Hong mantap, lalu memberi perintah. Ahli anestesi lega, mengikuti instruksinya memberi obat. Segera tanda kembali normal. Waktu berlalu, 1 jam lagi, dia meletakkan pisau bedah, asisten pertama cepat membalut. Bagaimana keadaannya? Dia memutar leher, bunyi retak terdengar. Stabil. Ahli anestesi menjawab. Bagus, sisanya urusan kalian. Dia menatap kaki diamputasi, tahu pasien hanya bisa berjalan dengan kaki palsu. Tidak masalah, Dokter So istirahatlah. Para asisten hormat menjawab. Baik, panggil aku bila perlu. Dia keluar, melepas sarung tangan berdarah ke tempat sampah. Tuan So, operasi selesai? Tetu cepat berdiri, dia menunggu hampir 1 jam, hampir tertidur. Hampir selesai, bagian akhir urusan mereka. Dia bicara lembut. Tetu tersenyum, pasti lelah, mau istirahat? Nanti, mungkin masih butuh aku. Dia duduk di bangku. Minum dulu, aku bawa buah, makan sedikit. Dia buka keranjang, ada air mineral, semangka dipotong, dan plum. Semangka dan plum. Dia menutup bibir, melihat merah terang, hilang selera. Tidak suka? Dia cemas. Bukan, aku belum lapar. Dia tersenyum, meski kuat, setelah operasi sulit makan makanan merah. Lebih baik makan semangka, segar. Tidak tega mengecewakannya, dia menggigit sepotong. Jus manis memenuhi mulut. Tidak baik, jantung berhenti. Apa yang kita lakukan? Cepat panggil Dokter So. Dia menghela napas, bangkit masuk. Saat itu pintu terbuka, asisten kedua berlari. Dokter So, jantung berhenti. Melihatnya, paniknya jadi harapan. Siapkan defibrilator. Dia menghela, dokter di sini kurang mahir. Ya. Dia jawab cepat. Dokter So, tolong. Asisten pertama cemas. Defibrilator siap. Asisten kedua berkata. Tidak bisa diselamatkan. Para asisten membeku, meski terbiasa kematian, tetap sedih. Di luar, Tetu menempelkan wajah di kaca, mata penuh cemas. Defibrilator siap. Dia berteriak, lalu menekan dada, melakukan resusitasi. Dokter So belum menyerah. Asisten pertama tegang, berharap keajaiban. Waktu berjalan lambat, jantung belum kembali. Jangan menyerah, Dokter So masih bertahan. Asisten kedua mengepalkan tangan. Cincin cahaya, beri kekuatan. Dia berdoa, diam-diam memakai penyembuhan. 40 menit berlalu. Resusitasi panjang, Dokter So tidak lelah. Asisten kedua kaget. Sudah lebih 40 menit, masih ada harapan? Asisten pertama ingin dia berhenti, tapi tak tega bicara. Di luar, Tetu memeluk lutut, tak berani melihat. Bagaimana? Tenny dan lainnya berlari. Dokter bilang jantungnya berhenti, sekarang resusitasi. Tetu menjawab kosong.
Apa? Operasi gagal? Teluk pucat. NK Box. Dia menggeleng. Tidak, operasi berhasil, tapi tubuhnya lemah, tiba-tiba. Ah, dia memang lemah, kukira masih ada harapan. TTAE menghela napas, bersandar ke dinding, mata merah. Yang lain terdiam, wajah sedih. Bagaimana bisa? Teluk panik, berlari masuk. Berhenti, itu area steril, tidak bisa masuk. Seorang perawat cepat menghalangi, berteriak. Bab 1287, Kakak Tertua. Teluk tercengang. Apa semua perawat sekarang sekuat ini? Perawat bertolak pinggang menegur. Tunggu di luar, jika dokter tidak bisa maka kamu juga tidak bisa menciptakan keajaiban. Ya. Teluk menjawab bingung. Aku tahu kalian khawatir, tapi urusan profesional harus ditangani profesional. Perawat berkata tegas. Apakah Tuan So profesional? Seseorang berbisik. Dia bukan, lalu kamu? Perawat melotot. Pria itu tertawa canggung lalu diam. Jantung berdetak, bagus, jantung berdetak lagi. Tiba-tiba, sorak bergema dari ruang operasi. Jantung berdetak lagi. Tetu bersemangat, cepat berdiri, terhuyung mendekati pintu. Di dalam, Sop Hong turun dari meja, meregangkan lengan lelah. Dia melirik monitor, detak jantung kembali. Luar biasa. Asisten pertama tercengang, setelah hampir 1 jam pemulihan jantung dan paru berhasil, sungguh tak terbayangkan. Bagaimana situasinya? Tanya Sop Hong. Indeks agak rendah, tapi tanda vital stabil, jantung seharusnya tidak berhenti lagi. Asisten kedua menjawab bersemangat. Tuan So, pasien bisa bangun? Asisten pertama bertanya. Sop Hong berkata tenang, sulit dikatakan, mungkin 5 tahun, efek samping pemulihan ekstrim ini kamu tahu jelas. Mengerti? Asisten pertama mengangguk. Sop Hong mengangguk dan memerintah. Terus amati, balut luka dengan baik, pindahkan ke perawatan intensif, dukungan pernapasan jangan berhenti. Lebih 10 menit kemudian, pintu terbuka, Sop Hong keluar. Sop Hong, bagaimana Trin Chuong? Tetu bertanya cemas. Untuk sementara tidak terancam, tetap diawasi. Jawab hangat. Bagus sekali. Rombongan menghela napas lega, kesedihan mereda. Tuan So, terima kasih. Teluk berkata tulus. Tuan So pasti lelah, mari siapkan makanan. Bisa mandi dan ganti pakaian dulu. Tuan So? Sop Hong menarik bibir, dikelilingi pria tidak menyenangkan. Cukup, biarkan Tuan So memilih. Tetu menegur. Baik, aku siapkan air mandi. Kata Tetu bersemangat. Berhenti. Teni mengerutkan kening, menarik kerahnya. Kenapa? Tetu bingung. Teni berkata dingin, di kapal ini hanya ada shower, tidak ada bak mandi, jangan siapkan. Ah, aku lupa. Tetu memerah. Sop Hong tersenyum, kamar mana Van Han? Aku antar. Tetu memberi isyarat, kali ini Teni tidak menghentikan. Kakak keempat aneh. Tet-et bergumam. Aku juga merasa semua wanita tim aneh. Tet-et berpikir. Tebat menyela, tertawa, saudara ketujuh, apakah kakak tertua melihat Sop Hong mungkin? Tidak mungkin, bisakah Sop Hong menekan kakak tertua? Tet-et berpikir, terasa mustahil. Sepertinya tidak. Tebat menggeleng, teringat sosoknya lalu gemetar. Suara Teni terdengar di belakang, kalian bicara apa? Tidak ada. Tet-et dan Tebat kompak menggeleng. Teni dingin, ayo, interogasi tahanan. Tahanan itu liluk, tangan terluka, kini dikurung. Kita harus memperlakukannya baik-baik. Tet-et tertawa dingin, mata penuh niat membunuh. Biarkan hidup. Teni memperingatkan. Mengerti? Tet-et bersemangat turun. Tebat bertanya, kakak kedua, bagaimana rencana tuan ketiga menghadapi orang di pulau? Teni menjawab dingin, selidiki dulu, jika tidak terkait kekuatan besar, geng Yan akan kirim orang. Itu sulit.
Tebat mengernyit. Lalu dia mengangkat bahu, bukan urusannya, lebih baik interogasi tahanan. Di sisi lain, dipandu Tetu, Sopong tiba di pintu gadis. Sopong mengangguk, baik, kamu lelah, istirahatlah. Ya. Tetu tersenyum manis. Sopong melambaikan tangan, membuka pintu dan masuk. Di ranjang, gadis tidur nyenyak, kaki memeluk selimut, wajah memerah, napas tenang. Saat keluar, gadis sudah bangun, mengucek mata. Kamu sudah datang? Tanya Sopong lembut. Tidak, baru bangun. Van Han memerah. Lapar? Tanya Sopong tersenyum. Aku baik-baik saja. Van Han menatap, bagaimana operasi? Bisa dibilang berhasil. Sopong mengelus kepalanya, rambut lembut membuatnya bergetar. Apa maksud bisa dibilang berhasil? Kata Van Han terhenti oleh bibirnya. Matanya terbuka lebar, bulu mata bergetar, lalu tertutup dan membalas. Alis Sopong terangkat, kali ini dia tidak malu. Bab 1288, dia ingin kembali. T6 Din duduk di halaman belakang minum kopi dan membaca. Paman Hui berdiri di samping. Aha. Liu Yemong keluar sambil menguap, ia hanya ingin tidur sebentar tapi terlelap sampai malam. T6 Din menaruh buku lalu bertanya, makan malam mau apa? Apa saja boleh, aku tidak pilih-pilih. Jawab Liu Yemong sambil tersenyum polos. Baik, biar Nyonya Truong yang atur. T6 Din mengangguk. Kakak belum pulang? Liu Yemong duduk di sampingnya. Pagi tadi Liu Yetu pergi ke panti, ibu mereka sudah dirawat profesional, jadi mereka tidak perlu menjaga terus. Belum. Jawab T6 Din pelan. Liu Yemong khawatir, mengambil ponsel, aku telepon saja. Nona Tu sudah kembali. Suara Nyonya Truong terdengar. Di mana Enam Din dan yang lain? Tanya Liu Yetu. Ah, kebetulan sekali. Liu Yemong menyimpan ponsel dan berteriak, Kak, kami di halaman belakang. Kak, kenapa baru pulang? Ia lega melihat kakaknya baik-baik saja. Di jalan ketemu penggemar, jadi tertunda. Liu Yetu tersenyum pahit. Kini ia setengah selebritas, tanpa kacamata dan topi mudah sekali dikerumuni. Seperti hari ini, tanda tangan dan foto menghabiskan waktu. Lain kali harus menyamar penuh. Liu Yemong mengeluh. Bisa sewa 2 pengawal. Saran T6 Din. Ide bagus. Mata Liu Yemong berbinar. Liu Yetu berpikir lalu mengangguk, bisa dipertimbangkan. Aku datang. Suara Ngotin Nguye terdengar duluan. Makan apa malam ini? Aku siapkan makanan sehari-hari. Jawab Nyonya Truong sambil tersenyum. Baik, di mana mereka? Ia menunjuk halaman, semua di sana. Ngotin Nguye masuk, melihat 3 wanita lalu menggoda. Ngapain di sini? Mau digigit nyamuk? Liu Yemong mengayun kaki panjangnya. Tidak ada nyamuk di sini. Di mana Lam Lo? Tanya Liu Yetu. Ada urusan rumah, jadi pulang dulu. Jelas Ngotin Nguyat. Apa perlu bantuan? Tanya Liu Yemong penasaran. Ngotin Nguyat melambaikan tangan, bukan apa, ibunya sakit kaki dan ingin bertemu. Ah, baiklah. Liu Yemong tertawa canggung. Kau adalah rumput hijau di musim semi, burung di musim gugur. Aku. T6 Din mengambil ponsel, melihat penelepon terkejut. Liu Yemong mendekat. Kenapa tidak angkat? Cepat angkat. Dorong Ngotin Nguyat. Aku, cepat datang ke rumah, malam ini makan bersama. Suara Sopong terdengar dengan tawa. Baik. Jawab T6 Din. Apakah Tin Nguye di sana? Tanya Sopong. T6 Din menatap sekeliling. Ya, Yemong dan Yetu juga ada. Yemong dan Yetu sudah sampai Qinghai? Suara Sopong penuh gembira. Kalau begitu mereka ikut juga, sekitar setengah jam lagi. Katanya. Ah, Kamong juga, bagus sekali. Suara Van Han terdengar. Van Han, rindu aku tidak?
teriak Liu Yemong. Kak Mong, tentu saja, sangat rindu. Jawab Fan Han. Aku juga? Tanya Liu Yetu. Kak Tu, aku rindu juga. Ucap Fan Han ceria. Kalian sudah keluar dari pulau? Tanya Te Nam Din. Fan Han tersenyum. Ya, pagi tadi, aku tidur di kapal medis dan baru turun, sekarang di mobil. Te Nam Din khawatir. Di kapal, kalian tidak terluka kan? Tidak, baik-baik, hanya ingin makan daging. Jawab Fan Han polos. Mereka semua lega. Jangan bicara lagi, nanti kita ngobrol. Kata Sop Hong. Baik. Te Nam Din mengangguk, lalu menutup telepon. Bagus, akhirnya dia kembali. Ngotin Nguyat tenang. Nyonya Truong, tidak usah masak makan malam. Teriak Liu Yemong. Sop Hong sudah kembali. Katanya sambil tersenyum. Ayo, tunggu di rumahnya. Ngotin Nguyat mengambil tas dan mengirim pesan. Kalian punya kunci rumahnya? Tanya Liu Yemong. Ngotin Nguyat tertawa. Tidak, tapi tahu kode, pemindai wajah bisa. Liu Yemong berdiri, ayo cepat. Tidak ada, sudah dibawa ke Daimong. Jelas Ngotin Nguyat. Ah, mau pinjam. Liu Yemong manyun. Mereka berempat keluar lewat belakang, segera tiba di Villa Sop Hong, membuka gerbang dan masuk. Ini rumahnya, lumayan juga. Liu Yemong melihat sekeliling. Klik. Pintu terbuka, lampu menyala. Gaya dekorasi mirip rumah Enam Din. Katanya, sangat sesuai selera. Aneh, rumahnya dibersihkan tiap hari? Liu Yetu menyentuh sofa. Tanpa debu. Sebenarnya rumah itu diberi penghalang anti debu. Mungkin dia sudah minta bersih sebelum pergi. Kata Ngotin Nguyat. Mungkin. Bab 1289, Keinginan menjadi pengasuh. Tuan So, kita sudah sampai. Sopirnya adalah Teki, yang bertugas membawa Sopong pulang. Tugas ini awalnya milik Tetu, tetapi sebelum dia sempat turun dari kapal, dia mendengar bahwa Tuan Tua Wen akan datang, dan ketika kapal merapat, dia sudah pergi. Hal ini membuat Sopong dan Fan Han sangat penasaran, seberapa kuat keluarga Te sehingga hanya mendengar namanya saja membuat orang lari. Terima kasih atas usahamu. Sop Hong dan Fan Han turun dari mobil, dengan sopan bertanya, mau masuk minum teh? Sop Hong, kalian sudah kembali. Liu Yemong membuka gerbang villa dan berlari cepat. Kami kembali. Sop Hong tersenyum, senang melihatnya lagi. Dia tidak banyak berubah, hanya rambutnya lebih panjang, jelas dia belum ke salon. Kakak Mong, sudah lama tidak bertemu. Fan Han merentangkan tangan dan memeluknya. Aku sangat merindukan kalian. Liu Yemong menggosokkan wajahnya ke pipi gadis itu, lalu menatap Sop Hong. Fan Han polos berkata, aku juga sangat merindukan kalian. Masuklah, jangan berdiri di jalan. Dari pintu, Ngotin Nguyat berseru. Baik. Fan Han melambaikan tangan. Di dalam, Liu Yetu sedang membersihkan bahan makanan di dapur. Bahannya melimpah, dengan lebih dari 10 jenis daging dan lebih dari 15 sayuran, mudah ditebak makan malam-malam ini adalah hot pot. Selamat datang kembali. Ngotin Nguyat dengan hati-hati memberikan sandal. Jadi ini kehormatanmu. NK Bos. Dia menggoda. Ya, kehormatanku. Sop Hong mengangguk. Kakak Tu. Fan Han, setelah berganti sepatu, melihat Liu Yetu di pintu dapur dan memeluknya. Apakah kamu lelah? Liu Yetu bertanya dengan cemas. Tidak, aku sudah istirahat di mobil dan kapal. Fan Han menggeleng. Fan Han lalu berkata serius, aku tidak bisa diam saja, aku akan membantumu, kalian adalah tuan rumah. Kamu hanya datang untuk numpang makan. Liu Yemong menyelipkan kepalanya. 3 wanita di dapur tertawa bersama. Di ruang tamu, Sop Hong duduk di sofa. Ngotin Nguyat membawakannya minuman. Dia memperhatikannya lalu berkomentar, kamu pergi lebih dari setengah bulan, tapi tidak berubah. Di pulau tidak ada matahari, bagaimana bisa berubah?
Sop Hong tersenyum. Tetap ada perubahan. Te Nam Din berkata. Perubahan apa? Mereka berdua menoleh padanya. Janggut dan rambutmu lebih panjang. Te Nam Din berkata serius. Sop Hong dan Ngotin Nguyet saling pandang dan tertawa. Te Nam Din mengernyit, bingung. Di mana Xiao Xiao? Sop Hong bertanya. Setengah jam kemudian Xiao Xiao mengirim pesan, dia sudah keluar dari toko dan sedang dalam perjalanan pulang, meminta agar disisakan makan malam. Sop Hong mengangguk lalu memeriksa ponselnya. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Hung Ok dan yang lainnya? Dia membuka lingkaran teman mereka, menyadari sudah lama tidak ada pembaruan. Operasi Hung Ok sangat berhasil, sekarang dia sedang pemulihan, akan memakan waktu. Ngotin Nguyet berkata. Aku mengundang mereka bertemu di kota Qinghai nanti, mereka setuju. Suara Liu Yemong terdengar dari dapur. Ngotin Nguyet tersenyum, kalau sudah di sini, sebaiknya tinggal, mereka bisa belajar atau bekerja di kota Qinghai, dengan lebih banyak peluang. Makan malam sudah siap, ayo ke ruang makan. Suara lembut Van Han memanggil. Ayo. Sop Hong dan yang lainnya masuk ke ruang makan. Meja besar penuh dengan bahan makanan, dengan panciwan yang besar, setengah kaldu sapi pedas, setengah kaldu ringan. Sudah lama tidak makan hotpot. Liu Yemong menggosok tangannya lalu mendesak. Semua duduk, jangan sungkan. Liu Yetu menepuk kepala adiknya dengan lembut, sambil tertawa, kamu yang tamu. Kita semua keluarga di sini. Liu Yemong manyun, mengambil daging dan memasukkannya ke panci pedas. Jangan sungkan, pasti semua lapar, ayo makan. Sop Hong tertawa, makan bersama terasa meriah. Haha. Benar sekali. Liu Ye menjulurkan lidah nakal. Sop Hong duduk di kursi utama, gadis itu duduk di sampingnya, keduanya minum saus plum sebelum mengambil daging. Sop Hong, biarkan aku jadi pengasuh di rumahmu, aku sudah bilang. Liu Ye Mong setengah. Bercanda. Kamu serius? Sop Hong tersenyum pahit, tahu dia tidak bisa membiarkannya jadi pengasuh. Tentu saja serius. Ada villa untuk ditinggali, ada gaji untuk diterima, tidak rugi. Liu Ye Mong bersikeras. Jangan bercanda. Liu Yetu menghela napas, adiknya masih suka bermain. Liu Ye Mong polos berkata, aku tidak bercanda, aku hanya malas mencari kerja. Yah, Hom. Liu Ye Mong memutar mata, tidak tahu harus berkata apa. Berhenti bercanda, beberapa hari lagi carilah tempat. Liu Yetu melotot. Tinggallah di tempatku, ada kamar kosong di lantai atas. Te Nam Din tiba-tiba berkata. Ah, itu terlalu merepotkan. Liu Ye mau melambaikan tangan. Tidak apa-apa, tidak ada tempat lebih baik di dekat sini, dan juga dekat sanatorium. Te Nam Din jarang berkata sepanjang itu. Bab 1290, menunggu bertemu. Liu Yetu berkata pelan, kalau begitu mari bayar sewa. Tidak perlu. T6NH menggeleng. Aku mau. Dia bersikeras. Dia tahu membayar atau tinggal gratis berbeda. Liu YMNG menjawab untuk kakaknya. Baik, 2.000 yuan. Ngotin Wei tersenyum. Di Taman 7, 2.000 sebulan memang murah. Haruskah aku sewa juga? Dia bercanda. Tidak perlu. Dia melirik. Haha, aku anggota gratis. Dia mengedip ke Liu YMNG. Itu tidak baik. Dia berkata polos. Cepat buka pintu, aku datang. Pasti tiu-tiu, aku buka. Van Han berlari. Pintu berderit, tiu-tiu masuk membawa buah. Harum sekali, kalian makan tanpa aku. Dia menggerutu. Aku bawa buah, tapi kalian tidak menunggu, tidak setia. Dia pura-pura marah. Duduklah. Espong tertawa, memberinya sumpit. Dia menerima dan berkata serius, aku akan mengawasi, kalian makan bahagia dan aku tidak adil. Kerja kerasmu. Dia tersenyum. Tidak ada cara lain minta maaf? Dia angkat dagu. Uhuk, kuliah gratis 2 jam? Dia angkat alis. Matanya berbinar,
Dia angkat 3 jari. 3 jam. Baik, 3 jam. Dia mengangguk. Bebek ini sudah siap? Dia menatap panci, aku lapar sekali. Ya, masak 45 menit. Aku mau kecambah renyah. Tambahkan bakso sapi. Makan malam hampir 2 jam, lalu mereka main mahjong. Putaran pertama Van Han, saudari Liu, dan Ngotin Nguyen lainnya menonton. Espong, bukankah kau mau ke YMNG TRCH? Kapan? Tanya Liu YMNG, beberapa hari lagi. Dia menjawab. Aku juga mau. Dia berkata. Bagaimana ibumu? Dia angkat alis. Ada pembantu, tidak lama. Dia menjawab. Pendek 1 minggu, lama setengah bulan. Dia pikir. Tetap pergi, kita di kota. Dia tersenyum, kakakku tidak pergi. Hom, aku tidak bisa. Kata Liu Yetu. Baik, nanti ku bawa. Dia mengangguk. Jangan lupakan aku. Kata Ngotin Nguyen. Lam El tidak izinkan. Dia tersenyum. Dia setuju, aku ada libur, harus santai. Dia berkata. Tapi MNG TRCH mungkin sulit, seperti Pulau Huin Nguyen. Dia mengingatkan. Tidak apa, anggap olahraga. Dia tersenyum, aku juga mau siaran langsung. Siaran langsung? Mereka terkejut. Ya, kantor lihat survival populer, mereka ingin aku buka channel. Dia berpikir lalu mengangguk, tidak masalah. Bagus, nanti aku bagi setengah. Dia tersenyum. Tidak perlu. Dia menolak. Dia merasa canggung, jika Lam El dengar, pasti marah. 30.000. Van Han main. Pong. Seru Liu YMNG, tunggu NHNGC. Kata TNA Menha. Baik, tidak buru-buru. Dia berkata. Lama tidak bertemu NHNGC dan Tan NGC. Kata Van Han. Mari panggil video. Usul Tiu. Ide bagus. Dia ambil ponsel, panggil Han Tan NGC, bip bip bip. Tidak dijawab. Mungkin sibuk? Dia bergumam dan panggil lagi. Mungkin ponsel jauh. Tebak Liu Yetu. Nanti saja. Masih tidak. Putaran pertama dimenangkan Liu YMNG, lalu diganti. Bip bip bip. Akhirnya dijawab Nhan NHNGC. Maaf Kak YMNG, aku mandi, tidak dengar. Tidak apa, sudah lama tidak lihat, ingin menyapa. Liu YMNG tersenyum. Di layar, setengah wajahnya tertutup perban. Ya, sudah lama, aku rindu kalian. Dia taruh ponsel. Ah, Kak Tin Nguyen juga ada. Serunya. NHNGC, sudah lama. Sapa Van Han. Bab 1291, terlalu ceroboh. Bagaimana pemulihan lukamu? Jauh lebih baik, tapi masih butuh waktu lama untuk benar-benar sembuh. Jawab lembut Nhan NHNGC. Pelan saja, asal semakin baik, tidak perlu terburu-buru. Kata Ngotin Nguyen. Ya, aku tidak terburu-buru. Jawab pelan Han NHNGC. Di mana kakakmu? Tanya Liu Yetu. Dia keluar membeli makan malam, seharusnya segera kembali. Han NHNGC menoleh ke arah pintu. Suara kunci berputar terdengar, pintu terbuka, dan Han Tan NGC masuk membawa 2 kotak makanan. Ah, baru saja kami menyebutmu dan kau kembali. Kata riang Han NHNGC. Bagaimana kabarmu? Han Tan NGC berpakaian santai, memakai celana pendek dan sandal, seperti gadis tetangga. Kami baru saja video call dengan kakak YMNG. Dia bertanya kenapa kau tidak ada di sana. Kata lembut Han NHNGC. Dia masuk ke pandangan semua orang. Halo, sudah lama tidak bertemu. Liu YMNG melambaikan tangan. Sudah lama tidak bertemu. Senyum Han Tan NGC. Kapan kau datang ke kota Qinhi? Tanya Espong sambil tersenyum.
Nhan Tanenggece berkata lembut, masih butuh beberapa hari lagi, aku akan ke rumah sakit mengganti perban. Baik, saat kau datang kita akan berkumpul. Espong mengangguk. Semua orang ada di sana, aku benar-benar ingin segera bertemu kalian. Bisik Nhan Nhngece, kita pasti akan bertemu. Senyum Ngotin Nguit. Dokter bilang mungkin akan ada bekas luka, tidak bisa benar-benar sempurna. Kata sedih Nhan Nhngece, Espong berkata hangat, aku akan menyiapkan obat penghilang bekas luka untukmu, kebetulan Enam Nh juga butuh. Ah, sungguh? Mata indah Nhan Nhngece bersinar. Dia tidak pernah meragukan kemampuan Espong. Sejak hari-hari di Pulau Huin Nguit semua orang telah merasakan manfaatnya. Tentu, aku sudah memperbaiki resepnya, seharusnya bisa menghapus bekas luka sepenuhnya. Kata pelan Espong. Itu luar biasa, terima kasih. Kata bersemangat Nhan Nhngece, sama-sama. Espong tersenyum. Jika berhasil, kau bisa membuka perusahaan, khusus menjual obat penghilang bekas luka, pasti akan menghasilkan banyak uang. Mata Tiu berbinar, dia melihat cara baru menghasilkan uang. Nanti kita pikirkan, lihat dulu hasilnya. Kata Espong. Ya, kita bisa merekam video saat Nhngece menggunakan obat, lalu dipakai untuk promosi. Aku bisa merekam. Kata cepat Nhan Nhngece, baik. Jawab para saudari bersama. Mereka mengobrol setengah jam, lalu menutup panggilan dengan berat hati. Pukul 9 malam, setelah beberapa putaran mahjong, semangat pun memudar. Mau lanjut main? Ngotin Nguit mendorong Ubin. Tidak, aku ingin mandi, hari ini banyak berkeringat. Tiu melambaikan tangan, mencium lengan bajunya, meski tidak ada bau, dia tetap merasa tidak nyaman. Baik, kita akhiri di sini. Liu Yemeng berdiri, meregangkan tubuh. Dia tertawa, Espong, kalian baru kembali, istirahatlah malam ini, besok kami akan mengganggu lagi. Pergilah. Espong tertawa. Besok pagi kami datang sarapan. Liu Yemeng melambaikan tangan dan menarik kakaknya ke pintu. Sampai besok. Kata bahagia Van Han. Capek ya? Pergilah mandi. Kata lembut Espong. Baik. Van Han berdiri, naik tangga, lalu berhenti, menggigit bibir, menoleh dengan wajah merah. Ada apa? Tanya Espong. Van Han membuka mulut, lalu memerah dan berbisik, mandi bersama? Espong tertegun. Lupakan, aku tidak bilang apa-apa, kau juga tidak dengar apa-apa. Wajah Van Han memerah, dia cepat-cepat berlari ke atas. Tidak bisa begitu, pendengaranku tajam. Espong tersenyum, berlari seperti serigala lapar mengejar anak domba lembut. Ah! Van Han menjerit kecil, malu-malu masuk ke kamar mandi. Buka pintunya. Espong batuk 2 kali, lalu mengetuk lembut. Tunggu sebentar. Van Han bersandar di pintu, napas cepat, jantung berdebar. Setelah beberapa saat, dia membuka sedikit pintu, lalu bersembunyi di balik tirai mandi. Espong batuk, merasa aneh. Dia mendorong pintu, uap. Hangat menyambutnya, gadis itu belum menyalakan kipas. Dia menyentuh hidungnya, tiba-tiba ragu. Masuklah. Keesokan paginya, sinar matahari masuk ke kamar. Alis Espong bergerak, dia membuka mata, kabut menghilang, pandangannya jernih. Dia mengangkat kepala, menatap gadis di sampingnya, bibirnya melengkung tersenyum puas. Dia berbaring diam lebih dari 10 menit, lalu melihat ponselnya, sudah pukul 8. Aku akan masak sarapan. Bisik Espong, dengan lembut membaringkan gadis itu, lalu bangun berpakaian. Melihatnya menoleh, dia cepat menutup mata pura-pura tidur. Espong tersenyum, mengelus pipinya dengan punggung tangan, dan berkata lembut, tidurlah lagi, nanti aku panggil. Wajahnya memerah, tetap diam. Espong menggeleng tersenyum, lalu turun. Setelah dia pergi, dia membuka mata, menatap langit-langit kosong, pandangannya dari kabur menjadi jernih, lalu melamun. Saat menjadi wanita itu tak terlupakan. Ah, aku terlalu gugup. Van Han menenggelamkan wajah ke bantal.
Benar-benar terlalu ceroboh. Dia bilang akan menikahiku. Bab 1292, Semangkuk 5000. Bel pintu berbunyi. Dia meletakkan sendok lalu keluar dari dapur, layar kulkas menampilkan siapa di pintu. Bel pintar terhubung nirkabel dengan kulkas pintar, bagian dari sistem rumah. Buka pintu. Sop Hong membuka gerbang dari jarak jauh. Sop Hong, selamat pagi. Liu Yimeng melangkah cepat, matanya menyapu ruangan, pertama kali bertemu tatapannya. Selamat pagi semua, duduklah, sarapan segera siap. Sop Hong memberi isyarat. Perlu bantuan? Liu Yitu bertanya lembut. Di mana Han-Han kecil, belum bangun? Liu Yimeng terkejut bertanya. Sop Hong menjawab. Aneh, Han-Han kecil biasanya tidak tidur lama. Liu Yimeng bergumam. Tatapan Sop Hong menghindar, ia tersenyum paksa, mungkin terlalu lelah. Duduklah, aku periksa bubur. Dia kembali ke dapur. Setelah beberapa saat, gadis itu muncul di tangga, melangkah turun perlahan. Ah, ada apa dengan Fan Han? Liu Yimeng bertanya curiga. Tidak ada apa-apa. Fan Han tersenyum, berusaha terlihat alami. Benar tidak ada? Apakah Bibi datang? Liu Yitu cemas bertanya. Mungkin. Fan Han memerah dan mengangguk. Mungkin? Kau bahkan tidak tahu apakah Bibi datang? Wu Qingyu menyipitkan mata penuh curiga. Cepat duduk, meski Bibi datang, jangan bergerak, aku pijatkan. Liu Yimeng berkata polos. Tidak begitu sakit. Fan Han berkata malu. Wu Qingyu menatap, tiba-tiba merasa ada yang berbeda, tapi tak bisa mengungkapkan, rasanya aneh. Tai Xiao Xiao tampak aneh, berbisik, menarik, Sop Hong itu binatang. Apa katamu? Tai Wei Ting menoleh. Tidak ada. Tai Xiao Xiao tertawa riang. Gadis itu memerah, menikmati perhatian mereka. Waktu Bibi Fan Han sepertinya tidak tepat. Tai Wei Ting mengernyit, bergumam. Sarapan siap. Sop Hong memanggil. Datang. Liu Yimeng cepat menjawab, menopang gadis itu ke dapur. Ada apa ini? Sop Hong bertanya. Sungguh, kau bahkan tidak tahu waktu Bibi Fan Han? Kalian bersama setiap hari. Liu Yimeng melirik, menegur. Ah, hanya beberapa lagi. Sop Hong terhenti, melihat gadis itu memerah dia paham. Dia hanya bisa tersenyum getir, meminta maaf, itu kelalaianku, makan dulu, nanti aku buat air gula merah. Tentu perlu, minum membantu. Liu Yimeng berkata tegas. Bubur apa ini? Tai Wei Ting bertanya, cemas melihat warna coklat. Bubur herbal, baik untuk tubuh, makan lebih banyak. Sop Hong berkata lembut. Bubur herbal? Mereka terlihat aneh, pertama kali dengar ada yang masak bubur dengan herbal. Manfaatnya apa? Liu Yitu bertanya. Menambah darah, menghaluskan keriput, mengurangi lingkar hitam. Sop Hong berkata tegas. Baik, aku akan coba. Liu Yimeng menggertakkan gigi. Ini bukan racun. Sop Hong berkata tak berdaya. Sebenarnya bubur ini paling bermanfaat untuk gadis, setelah bersama minum semangkuk tubuh cepat pulih. Dia menyajikan semangkuk lagi untuk gadis itu. Fan Han melihat bubur coklat, berisi tumbuhan, jelek seperti lumpur gelap. Dia mencicipi sesendok, hangat menyebar, rasanya enak. Ah, enak, tidak terlalu berbau obat. Fan Han berkata kaget. Aku tambah ubi dan jamur untuk menyeimbangkan rasa. Sop Hong menjelaskan. Tampilan jelek tapi rasa baik. Tai Xiao Xiao mengacungkan jempol, berpikir menambahkannya ke menu. Lumayan, aku mau semangkuk lagi. Liu Yimeng menambah lagi, memuji, semakin dimakan semakin enak. Benar, ada rasa manis di akhir, bagaimana bisa begitu? Tai Xiao Xiao terkejut. Rahasia. Sop Hong tersenyum misterius. Pelit, aku hanya memikirkan kantin kita, jika ditambah, bisnis pasti naik.
Tai Xiao mendengus. Bubur ini biayanya sekitar 5.000 yuan, mau jual berapa? So Pong bertanya. Apa? 5.000 yuan untuk bubur ini? Tai Xiao kaget. Tentu, ada ginseng, jamur reishi. So Pong sebutkan 7-8 herbal, semua mahal. TSS. Mereka semua menarik napas, semangkuk penuh herbal mahal. Terlalu mewah. Liu Yimeng menelan ludah, merasa seperti memegang emas cair. Jadi, kau rasa cocok untuk menu? So Pong bertanya. Kenapa tidak? Satu panci 5.000, aku jual semangkuk 2.000, terbatas. Tai Xiao angkat dagu, percaya diri, selama berhasiat, permintaan pasti lebih dari pasokan. 2.000 yuan semangkuk. So Pong menegang, menatapnya seperti pedagang rakus. 2.000 untuk bubur, ada orang bodoh beli? Fan Han bergumam. Baiklah, nanti kita coba. So Pong berpikir, mungkin memang ada yang beli. Serahkan padaku, pasti laris. Tai Xiao menepuk dada, penuh percaya diri. Bab 1293, bahaya mendekat. Ayo ke taman hiburan, bagaimana? Usul Ngotin Nguit. Kalau kau pergi, pasti bikin keributan, goda Te Tiu. Tidak, kalau bersenjata, tak seorang pun sadar, jawab percaya diri. Hari ini tak ada jadwal, tanya Te Menha pelan. Tidak, Lam El menolak untukku, dia juga sibuk, jelas Ngotin Nguit. Fan Han tidak cocok ke taman hiburan. Liu Yetu melirik gadis itu, wajahnya merah merona seperti apel. Aku bisa, sudah tidak sakit, kata polos Fan Han, mata berkilau harapan. Ah, sungguh tidak sakit? Kaget Liu Yimeng. Nanti naik gondola, jangan sampai berdarah. Apa itu? Tak akan terjadi. Pipi Fan Han makin merah. Diamlah. Liu Yetu tersenyum kaku, mengetuk kepala adiknya. Aku hanya bercanda, kata Fan Han sedih. Fan Han, kau benar-benar baik-baik saja, khawatir Ngotin Nguit. Ya, aku bisa jalan, lihatlah. Fan Han berdiri, berputar ringan di sekitar mereka. Hebat, bubur itu ajaib, seru Te Tiu. Harga itu masih bisa naik, mata berkilat penuh perhitungan. Semua terdiam, dia pedagang licik. Kalau begitu, ayo ke taman hiburan. Espong mengusap kepala gadis, jelas dia ingin pergi, sejak kecil tak pernah. Jalan pelan-pelan, ingat lembut. Baik, jawab tanpa menoleh. Menha, kau harus ikut, bisik Te Tiu. Ada masalah? Miringkan kepala. Dia menatap Espong, diam sebentar lalu berkata, dengan Espong di sini, kemanapun aman. Tak tertolong, desahnya, menggeleng. Bibirnya berkedut. Aku harus bawa lebih banyak senjata, gumamnya, berjalan ke ruang bawah tanah. Taman hiburan ada pemeriksaan, ingat Te Menha. Kita ke Tetian, tak ada pemeriksaan, ia melambaikan tangan. Itu milik keluarga, tak ada pemeriksaan. Espong, gadis, dan saudari Liu satu mobil, yang lain mobil lain dengan Paman Hui. Espong, kau bisa nyetir? Tanya Liu Yetu. Tentu, aku dewa mengemudi, angkat tanda oke. Rendah hati. Liu Yimeng tertawa, percaya padanya. Ia tersenyum tanpa menjelaskan. Depan belok kiri, masuk bundaran, suara GPS. Belakang, SUV Paman Hui ikut. Aku juga ingin di mobil Espong, gumam Ngotin Nguit. Tatapan Te Menha, kau merasa rugi? Hehe, bercanda, ia tertawa riang. Semua ingin dekat dia, komentar Te Tiu. Untuk sekarang tidak, tersenyum licik. Maksudmu mungkin nanti, ejek. Mungkin, ia mengangkat bahu. Di depan, ia masuk jalan tol, butuh 1 jam. Tidurlah sebentar, aku bangunkan, katanya lembut. Tidak, aku tak mengantuk. Liu Yimeng menggeleng, bersandar di jendela, menatap wajahnya di kaca spion. Melamun? Liu Yetu melambaikan tangan. Tidak, Manyun. Kencangkan sabukmu, tiba-tiba ingat. Sedikit ketat,
Ia menarik sabuk, menghela napas, kadang dada besar merepotkan. Demi aman, tahanlah, katanya hangat. Ya, jawab pelan. Semoga tak sial bertemu bahaya, kan? Gumamnya. Espong mengatup bibir, belum pasti. Dia teringat penyergapan lalu, hati gelisah. Melirik spion, melihat SUV mereka di belakang. Di jalan tol sedikit mobil, jarak 100 meter. Ia berpikir lalu menelepon T6NH. Dua dering dijawab. Halo, suara ragu. Hati-hati, jaga jarak, ingatnya. Mengerti, hatinya hangat. Tetap terhubung, ia meletakkan ponsel di dashboard. Baik, ia nyalakan pengeras suara, di samping. Ada bahaya? Tanya Van Han pelan. Belum, tapi lebih baik waspada, katanya lembut. Dalam situasi khusus, hati-hati lebih baik. Baik, ia menggenggam sabuk erat, tegang. Dua SUV melaju stabil, kadang disalip mobil. AA. Liu YMNG menguap, bergumam, belum sampai? Belum, setengah jam lagi. Ia melirik spion, matanya membeku. Bab 1294, jalan tol mematikan. Dia tiba-tiba merasakan peringatan kuat di belakang kepalanya. Sialan. Sophong mengumpat dalam hati. Lalu ia cepat mengingatkan, Enam Din, injak gas kuat, tetap dekat denganku. Apa? T6 Din terkejut. Perhatikan 3 mobil di belakang. Sophong menjelaskan. Paman Hui mengernyit, melihat kaca spion, benar saja 3 mobil hitam mendekat cepat. Nona, kenakan sabuk pengaman. Paman Hui berkata tegas. Baik. T6 Din mengernyit. Tidak mungkin kita seburuk ini. Ngotin Nguyen panik dan memeriksa sabuknya. Sial, bagaimana mereka tahu kita pergi? T-Tiu berkata dingin. T6 Din serius berkata, Sophong, bawa Van Han dan yang lain dulu. Diam. Suara tenang Sophong datang dari telepon. T6 Din terkejut, ada yang menyuruhnya diam? Sophong tetap tenang berkata, Van Han, Yemong, Yetu, jangan panik nanti. Di kursi belakang, wajah pucat Liu Yetu terus menoleh. Paman Hui, biarkan aku di depan. Sophong memerintah, membelokkan kemudi. Ya. Paman Hui menginjak gas, menyalip. Sophong kembali ke jalur, mengikuti. 3 mobil hitam semakin dekat, kecepatannya naik. Paman Hui, lebih cepat. Sophong memerintah lagi. Mengerti? Paman Hui menjawab. T6 Din menggenggam ponsel, berteriak, Sophong, jangan ngawur. Tenang, aku sayang nyawa. Sophong menyeringai, menarik pistol, membuka kunci, menyiapkan. Silakan tembak. T6 Din berkata tegas. Kalau begitu aku lega. Sophong menghela napas. Sial, harimau betina harus mengaum, jangan kira aku kucing lemah. T-Tiu menggertakkan gigi. Dia mengeluarkan senapan mesin, membuat Ngotin Nguyen kaget. Kau bawa senapan mesin? Ngotin Nguyen menjerit. Untuk jaga-jaga. T-Tiu berkata tenang, mengisi peluru. Pindah ke kursi depan, biarkan belakang untukku. Dia melepas sabuk Ngotin Nguyen, memberi isyarat. Tenang, mobil ini kacanya anti peluru, aman. T-Tiu menenangkan. Benarkah? Ngotin Nguyen mengetuk kaca ragu. Mobil melaju cepat, jarak melebar. Sophong, mereka tidak melambat. Liu Yetu berkata tegang. Percayalah padaku, jangan panik. Sophong menenangkan. Bahaya di belakang makin terasa. Rem. Mobil berguncang, sebuah hitam menabrak belakang SUV. Wajah Sophong gelap, itu mobil pertamanya. Bagi pria, mobil adalah harta. Kalian membuatku marah. Dia menginjak pedal, kecepatan melonjak, jarak menjauh. Van Han dan saudari-saudari gemetar, jantung berdegup. Ya Tuhan, aku tidak mau mati. Suara Liu Yemong bergetar. Diam,
jangan ganggu Sop Hong. Liu Yetu menegur. Liu Yemong terdiam, menoleh ke belakang. Tunduk. Sop Hong membentak. 3 gadis langsung merunduk. Bang! Cerak! Tembakan dan kaca pecah terdengar, jendela belakang hancur. Ah, bukankah kaca anti peluru? Liu Yemong menjerit. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Fan Han terengah, untung duduk di depan. Kalian baik-baik saja? T6 Din dan T Tiu Tiu bertanya cemas. Kami baik, aku akan menahan mereka, kalian turun jalan tol. Sop Hong berkata tegas. Terlalu berbahaya, aku punya senjata, biar aku. T Tiu Tiu membalas. Tidak, di jalan tol sangat berisiko. Sop Hong menolak. Pergi dulu. Dia membelok tajam, mobil tergelincir. Ah! Fan Han dan yang lain menjerit, merasa hampir terbalik. Ya Tuhan, kau mau apa? Suara Liu Yetu gemetar. Hadapi langsung. Sop Hong berkata tenang. Dia melihat SUV Paman Hui lenyap di ujung jalan. Tapi 3 hitam mendekat. Fan Han, kalian tiarap. Sop Hong mengangkat pistol, menembak 3 kali. Tembakan pertama mengenai roda depan. 2 berikutnya mengenai sopir dan penumpang depan. Keduanya mati. Boom! Mobil kehilangan kendali, berputar dan menabrak, meledak hanya 10 meter jauhnya. Liu Yemong mengintip dan berteriak, ya Tuhan, terlalu mendebarkan. 1 mobil jatuh. Sop Hong menyalakan lagi, mempercepat. Sop Hong, hati-hati, lindungi dirimu. Fan Han bergetar. Akan kulakukan. Sop Hong menjawab lembut. Bab 1295, bakar saja. Dalam sekejap ia mengerem keras dan membelokkan setir, SUV berubah arah lancar seperti aliran air. Sop Hong menginjak gas lagi, kali ini sampai habis, kecepatan melonjak cepat. 30, 40, 60, 120, 160. Ketiga gadis itu gemetar, tubuh mereka tertekan ke kursi oleh inersia. Baik. Liu Yetu duduk tegak perlahan. Masih ada 2 mobil. Liu Yemong menoleh, memang 2 mobil hitam membuntuti. Sop Hong, ledakan barusan kenapa? Tanya Tiu Tiu cemas. Aku mengurus salah satunya, jawab Sop Hong santai. Hebat, kalian semua selamat? Tanya Tiu Tiu lagi. Kami baik, hanya bemper depan mungkin perlu diganti. Sop Hong tersenyum pahit. Nanti pulang aku beri mobil yang ditingkatkan, ujar Enam Din lewat telepon. Hening sejenak, lalu, jadi pastikan pulang dengan selamat. Tentu. Sop Hong tersenyum pelan. Ya, pulanglah selamat, aku belum sempat beri hadiah, kata Ngotin Nguye tegang. Dia membeli mobil sport tapi belum ambil SIM, jadi belum bisa mengambil mobil. Baik. Sop Hong menahan tawa, matanya tetap mengawasi mobil hitam, lalu bertanya, kalian aman? Kita hampir sampai bundaran, semoga tidak ada penyergapan, jawab Tiu Tiu. Kalau begitu ambil bundaran berikutnya lalu turun. Sop Hong diam sebentar lalu berkata, lewati bundaran sekitar 500 meter, belok kanan ke jalan kecil, sampai ujung belok kiri, bisa ubah arah ke kota. Sop Hong, bagaimana kau tahu? Tiu Tiu tercengang, memeriksa peta dan menemukan jalan tersebut. Ada di peta kertas, jelas Sop Hong, ia hafal jalan kecil itu. NK Box. Paman Hui, bisa menemukannya? Jika Tuan Muda ingat benar, bisa, jawab Paman Hui. Bagus, hati-hati semua. Tiba-tiba rasa bahaya muncul, ia segera membelok ke jalur kanan. Rem. Sebuah roket menghantam, membuat kawah di jalan. Ya ampun, mereka bahkan pakai roket, teriak Liu Yemong. Kita hanya hendak ke taman, bagaimana mereka siapkan begitu banyak, kata Tiu Tiu. Mungkin mereka siapkan sebelumnya, hari ini kebetulan bertemu, jawab Sop Hong. Kalau iya, menakutkan, gumam Paman Hui. Urusan ini nanti saja, sekarang kabur dulu, lupakan taman hari ini, tunggu sampai kita tangkap mereka, ujar Sop Hong tegas. Sunyi. Ia menghindari tembakan artileri lagi. Ah,
Gadis itu menjerit, tiap kali pikir mobil akan meledak, namun selalu selamat. Ia menurunkan kecepatan, mengerem keras lalu menekan gas pelan. SUV melambat, jendela turun, Sopong memegang setir satu tangan dan mengacungkan pistol lewat jendela tangan lainnya. Dut dut dut. 3 tembakan. Ketiganya mengenai sasaran, sopir dan penumpang depan tewas seketika, tembakan ketiga tembus tangki bensin dan mobil meledak. Api melahap mobil hitam, penumpang belakang ikut terbakar. Mobil berguling beberapa kali, meninggalkan bekas gosong di jalan. Mobil lainnya tidak mengejar. Liu Yemong menengok. Bangkai terbakar menghalangi pandang, yang lain tidak muncul. Tidak mengejar? Sopong mengerut, mengendurkan gas. Kalau tidak mengejar, lebih baik, kita pergi cepat, desak Van Han. Tidak. Sopong membelok, SUV berbalik arah melawan arus. Apa yang kau lakukan? Tanya Enam Din dari dalam. Buat mereka menanggung akibat, aku bukan orang yang mudah digurui. Suara Sopong dingin. Di depan, mobil hitam terbakar lebih dari setengah, jok kulit dan barang mudah terbakar hampir habis. Jangan gegabah, serentak Tieu Tieu dan Enam Din. Iya, tenang, suara Ngotin Nguyet gemetar. Aku tenang. Sopong tersenyum, menghentikan SUV, membuka pintu dan turun. Sopong. Van Han memandangnya tak berdaya. Tenang, aku akan ajar mereka. Sopong tersenyum menenangkan. Jangan. Van Han berteriak. Mereka harus membayar untuk menakutimu. Suaranya mengandung niat membunuh. Sunyi. Ia menutup pintu dan mengingatkan, jangan turun. Mengerti? Jawab mereka. Ia berjalan melewati mobil terbakar dengan waspada. Di belakang tidak ada mobil ketiga. Mereka kabur, hanya menyisakan 2 bekas rem paralel. Kabur cepat sekali. Sopong ludah. Ia berjalan waspada, lalu kembali, ketiga gadis itu menghela napas. Bagaimana? Mobil hitam mana? Tanya Van Han cemas. Kabur. Sopong cemberut. Mereka saling berpandangan lalu sama-sama menghela napas lewat telepon. Bab 1296, putaran kedua pengejaran. Arah ke kota, kalian juga cepat kembali. Tai Xiao Xiao berkata lembut. Pergi. Sopong menjawab santai. Saudari Liu dan gadis itu menghela napas, melihat kursi penuh pecahan kaca. Ah, kakak, tanganmu tergores. Liu Yemeng berseru. Hanya luka kecil, tidak apa-apa. Wajah Liu Yetu pucat, menekan luka dangkal 1 cm, darah sedikit. Ini ada kotak obat. Van Han mengambil kotak kecil berisi desinfektan dan perban. Biar aku. Liu Yemeng mengambil, membersihkan dan membalut terampil. Dia berbisik, tahan sebentar. Ah. Rasa sakit cepat hilang. Dia oleskan obat dan pasang perban. Selesai, jangan bergerak. Dia menyimpan kotak. Duduk erat. Sopong memperingatkan. Ada apa? Mereka bertanya. Pengejar sudah tiba. Dia melihat 6 mobil hitam mendekat. Liu Yemeng terkejut, 6 mobil, mereka terlalu serius. Kenapa tidak menyerah? Van Han gugup. Duduk, tundukkan kepala, jangan sampai peluru menghantam. Sopong menekan gas. SUV melaju kencang. Ah. Liu Yemeng menjerit, ketakutan. Sopong, lebih stabil. Suara Van Han gemetar. Masih dikejar? Suara dingin Tai Enam Din terdengar lewat telepon. Ya, jangan khawatir, segera kita buang mereka. Sopong yakin. Tidak berniat melawan? Tanya Tai Xiao Xiao. Lebih baik tidak, jalan tol bisa macet. Jawabnya tenang. Tak disangka, kau baik hati. Dia kaget. Bukankah kekhawatiran apakah dia bisa lolos? Ngotin Nguyet bertanya cemas. Ya. Tai Xiao Xiao batuk. Aku akan suruh paman kirim bantuan. Tai Enam Din berkata.
Sop Hong mengangguk. Boleh, tapi mungkin tak banyak membantu. Lebih baik tangkap pengejar untuk tahu siapa di belakang. Tentu, kalau bukan karena akibat, aku bisa meledakkan mereka dalam menit. Dia tersenyum percaya diri. Jangan ceroboh, keselamatan paling penting. Tai Enam Din menegur. Ya, keselamatan utama. Dia tersenyum kikuk. Aneh, jalan tol ini tanpa mobil lain. Van Han bertanya. Mereka bakar truk di belakang, menahan lalu lintas. Dia jelaskan. Membakar truk, terlalu kejam. Van Han marah, teringat berita ledakan menewaskan puluhan dan melukai ratusan. Liu Yetu menatap adiknya. Ya, aku kagum kata-katamu, sangat tepat. Dia berkomentar. Ah. Liu Yemeng bergumam, aku juga kuliah. Tapi nilai sastra tidak pernah lulus. Dia melirik. Ah. Itu tidak penting. Dia menggerutu. Tampaknya kalian aman, masih sempat bicara. Suara Ngotin Nguyet terdengar. Ah, benar, mereka masih mengejar. Liu Yemeng tegang. Meringkuk. Sop Hong memperingatkan. Baik. 3 gadis menunduk. Bang-bang. Senapan mesin hancurkan kaca. Peluru gratis? Dia menunduk, takut. SUV tetap stabil, dia mantap mengemudi. Tembakan berhenti, mobil rusak tapi ban dan tangki aman. Mengira aku lemah? Dia mengumpat, diam-diam keluarkan ranjau. Kita bisa melawan? Dia bertanya. Ya. Dia memastikan. Mereka lega, mengangkat kepala. Ledakan terdengar, mobil hitam meledak. Dia terkejut, 2 mobil meledak? Mungkin rem gagal. Dia berbohong. Duduk rat, kita buang mereka. Dia mengingatkan. Baik. Mereka menjawab gugup. Sop Hong, lebih stabil. Suara khawatir terdengar. Tenang, aku dewa pengemudi. Dia menyombong. Kalian aman? Dia bertanya tenang. Bab 1297. Apakah Tedai orang asing? Baguslah. Sop Hong melirik kaca spion, 4 mobil hitam masih memburu. Kecepatan sudah 180, sedikit salah bisa terguling. Dia merasakan setir bergetar, dia menghela. Sepertinya kita harus ganti mobil khusus. Biar aku. T6 Din berkata. Kau juga bisa modifikasi mobil? T Xiao Xiao terkejut. Temanku mengerti. Sop Hong menciptakan teman imajiner sebagai alasan. Hebat. Bibir Sop Hong melengkung, 7-8 bagian senyum, itu pamer. Kenalkan nanti, aku juga mau modifikasi. T Xiao Xiao meminta. Baiklah. Sop Hong menjawab terpaksa, mungkin akan menyamar. Uhuk, masih ada pengejar. Liu Ye mau mengingatkan. Aku tahu. Sop Hong fokus, berhenti bicara. Lewat lingkar luar, banyak mobil, mudah lepas. Sop Hong berkata. Ya ampun. Jantung Liu Ye mau berdegup. Duduk erat. Sop Hong bersemangat, siap menunjukkan kecepatan. SUV berbelok, kendaraan padat, antrean dengan truk. Sop Hong, mereka masih mengikuti. Liu Ye mau gugup. Jangan khawatir, segera terlepas. Sop Hong percaya diri. SUV melaju cepat, menyelinap seperti ular kilat. Hati-hati jangan menabrak. Van Han mengingatkan. Sangat seru. Liu Ye mau membuka mulut, seperti di kereta gantung. Liu Yetu diam, meragukan adiknya. Mengemudi Sop Hong sangat hebat, mobil lain hampir menabrak. Maaf. Suaranya bergema di jalan tol, tapi SUV lenyap, terhalang mobil lain. 4 mobil hitam mengejar sia-sia, hampir hilang jejak. Apa dia lahir belut? Keahlian ini tiada banding, aku hormat. Bagaimana bisa memuji, kalau hilang kita mati? Tak bisa menyusul, terlalu banyak mobil, bisa mati di sini.
Diam, terus kejar, jangan biarkan lolos. Di SUV, Liu Ye mau menoleh. Sophong, mobil hitam hilang. Dia berseru. Lolos? Van Han memeriksa kaca, juga tak lihat. Mungkin iya. Sophong tenang. Hebat. 3 gadis saling pandang, lega. Untuk aman, kita memutar. Sophong membelok, SUV seperti sport, meraung. Telapak gadis berkeringat, mata menatap depan, jantung berdetak. Jalan. Sophong menjawab, peta Qinghai muncul, dia temukan rute TE6 Din. Akhirnya bebas. Van Han tenang. Liu Ye menghela, mobil ini rusak. Ya, baru dibeli sebulan, jarang dipakai. Van Han menyesal. Ternyata hidup di Qinghai seseru ini. Liu Ye kagum. Uhuk, tidak setiap hari, kadang saja. Sophong batuk. Wajah Liu Ye muram, kenapa menyesal? Saat tegang reda, 3 gadis pusing seperti naik roller coaster. Tidurlah, setengah jam lagi. Sophong melirik, wajah gadis pucat. Aku harus tidur, atau muntah. Van Han lemah, bersandar. Aku juga tidur, bangunkan nanti. Liu Ye mau memaksa istirahat. Tidur. Sophong mengurangi kecepatan. SUV merah usang tapi tetap stabil. Waktu berjalan, mobil sunyi, hanya angin. Setengah jam, SUV berbelok, menuju lingkar 5. 10 menit kemudian, pos sementara muncul, dia melihat sosok dikenal. Tetu. Sophong melambat, berhenti. Tuan So, kau baik-baik saja? Tetu berlari cemas. Aku baik. Sophong tersenyum. Ah, sampai? Gadis-gadis bangun, wajah membaik. Di mana ini? Van Han masih bingung. Tempat aman. Sophong mengusap kepala, polosnya membuat sayang. Tuan So, kalian terluka? Tetu menahan senyum, karena di belakangnya ada orang lain. Kalian, sekarang aman. Orang itu bicara, tapi suara dan wujud tidak cocok. Bab 1298, kulit jeruk keras perlu kuku yang tajam. Sophong terbelalak, melihat sosok serba hitam, bukan hanya pakaian tapi juga kulit dan riasan. Orang asing? Tanya Van Han bingung. Teidai, 25 tahun, tinggi 1,77 meter, lebih tinggi dari kebanyakan wanita bahkan banyak pria. Dengan sepatu hak tinggi, lebih dari 1,80 meter. Kulit sawo matang, wajah oval, mata biru, bibir merah muda seperti orang Hua. Selain tinggi, gaya rambutnya menonjol. Rambut hitam dikepang panjang hingga pinggul, dengan helai merah muda, ungu, biru, hijau. Tubuh berlekuk, terbungkus ketat pakaian hitam. Kaget? Teidai berkedip, suara beraksen asing, pelafalan kabur. Aku? Ia menunjuk dirinya, cepat menggeleng. Tentu tidak, aku warga Hua. Aku lahir di Hua, tapi tidak tahu siapa orang tuaku. Jelasnya. Kakak adalah campuran 3 bangsa, seperti kami, yatim piatu dibesarkan keluarga T. Tetu menambahkan. Maaf, kami tidak seharusnya bertanya. Liu Ye meminta maaf. Sungguh maaf. Liu Ye mau menimpali. Ia menatap Sophong, tersenyum dan mengulurkan tangan. Tuan So, sudah lama mengagumi. Teidai mengangguk. Ya, tuan ketiga sering menyebutmu, si kecil 4 juga, kemarin dan hari ini banyak orang sebut namamu. Begitu rupanya. Sophong tersenyum sopan, melirik Tetu. Di samping Teidai, kontras mencolok, bukan hanya kulit dan tinggi, tapi juga aura. Teidai seperti macan kumbang berpengalaman, sedangkan Tetu mirip alien X putih. Cukup bicara, naik mobil, aku antar. Teidai menggerakkan kepangan, duduk di kursi pengemudi. Itu mobil lapis baja hitam, dengan kaca anti peluru 2 cm, mirip mobil uang. Ada 8 kursi penumpang, masih tersisa ruang. Kakak, biar aku menyetir.
Tetu melirik hak tinggi. Tidak perlu. Jawabnya tenang. Mungkin biarkan Sopong menyetir, dia dewa mobil. Van Han menyarankan, mengutamakan keselamatan. Boleh? Ia tersenyum, resah pada hak 7 cm. Kau tamu tuan ketiga, tak pantas menyetirmu. Tegasnya. Kakak, Sopong temanku, tak apa. Tetu berkata. Biar aku yang nyetir. Ia yakin. Bukan menolak, tapi mobil ini khusus, tanpa latihan tak bisa. Jelasnya. Aku bisa, sekali lihat cukup. Ia menegaskan. Mata birunya melebar, mengira dia linglung. Baik, asal jangan bilang pada tuan ketiga. Ia melirik Tetu lalu pindah ke belakang. Tetu menghela napas, duduk di belakang, meninggalkan kursi depan untuk Van Han. Luas sekali. Kakak beradik Liu langsung pasang sabuk. Sopong duduk, pasang sabuk, meneliti dashboard. Setir kulit, rem berat, itu kesan awal. Mundur, lanjutkan jalan. Teidai memerintah. Ya, kakak, selamat jalan. Mereka menjawab. Semua menyeringai, tapi ia puas dan angkat jempol. Sopong, aku punya firasat buruk. Van Han berbisik. Aku juga. Ia tersenyum pahit. Lingkaran keberuntungan, tambah tenaga. Atau kupreteli kau. Ia bergumam. Ia menyalakan mobil lapis baja, injak gas, awalnya goyah lalu melaju mantap. Lumayan. Puji Teidai. Benar. Tertawa Tetu. Tapi bukan jasamu. Tatapannya membuatnya menunduk. Telepon Enam Din, tanya situasi. Katanya. Baik, aku telepon. Van Han menekan nomor. Setelah 2 dering, dijawab. Kak Enam Din, kalian baik-baik saja? Tanyanya. Semua aman, kalian? Suara Teh Xiao-Xiao, lalu helaan napas Enam Din. Apakah Teidai ada di sana? Tanya. Ada, mau bicara dengannya? Ia menoleh, tapi Teidai cepat menggeleng. Bab 1299, akhirnya jelas. Kakak besar, Enam Din mencarimu. Van Han menyerahkan ponsel ke Teidai. Dia tampak enggan, memaksa senyum, lalu mengambilnya. Baik, aku mengerti, baik. Teidai mendengar sambil mengangguk. Apakah dia begitu takut pada Enam Din? Van Han bertanya pelan. Tetu bergumam, siapa yang tidak takut pada Nona Te? Ah, kakak Enam Din sangat baik. Van Han berkata polos. Tetu melirik Teidai masih di telepon, lalu berbisik, Nona Van Han, kau belum pernah melihat Nona Te marah, saat itu dia seperti iblis. Menakutkan begitu? Van Han bingung, memang belum pernah melihat Enam Din marah, hatinya penasaran. Hanya kakak tertua yang bisa mengalahkan Nona Te, tapi harus dengan senjata. Tetu berbisik, tanpa senjata mereka seimbang, 50-50. Tetu teringat, pertarungan terakhir mereka setengah tahun lalu, saat itu kau masih ikut bertahan hidup liar 365 hari. Sekarang yang paling mungkin menang pasti Enam Din. Sop Hong berkata yakin. Tetu mengangguk, aku juga pikir begitu, bagaimanapun dia belajar seni bela diri darimu lama, mustahil tidak berkembang. Huhu. Teidai menghela napas, mengembalikan ponsel. Hai. Van Han melanjutkan berbicara dengan Enam Din. Kakak, apa kata Nona Enam Din? Tetu penasaran. Teidai mengangkat bahu, menghela, dia minta kita melindungi Tuan So dan yang lain, keselamatan mereka harus dijamin. Hanya itu? Tetu mengernyit, bicara lama hanya itu? Sejak kapan Nona Enam Din banyak bicara? Tetu heran. Aku juga bingung, tapi melihat Sopong jadi paham. Teidai menggoda. Tetu ternganga, saingan sengit. Klik. Gadis itu menutup telepon. Apa katanya? Sopong bertanya. Baik, mari kembali. Sopong menginjak gas, mobil melaju.
Kelopak mata Tedai bergetar, Sop Hong mengemudi ganas. Mobil baja melesat, lampu sein berkedip, berganti jalur terus. Jika polisi ada, tilang menutupi mobil. Walau tidak langgar aturan, cara mengemudi sombong menarik perhatian. Sop Hong, pelanlah, keselamatan penting. Van Han menggenggam sabuk. Tenang, aku mengemudi sangat baik. Sop Hong yakin. Walau ahli, tidak hindari orang jahat. Apa di depan? Van Han bertanya. Mungkin kecelakaan. Liu Yetu menebak. Liu Ye mau menghela. Lalu bagaimana? Hanya bisa menunggu, kecuali mobil ini bisa terbang. Sop Hong bersandar di kemudi, lalu lintas tak bergerak. Mungkin pikirkan fungsi terbang. Tedai bercanda. Ide bagus, bisa dicoba. Sop Hong tertawa. Waktu berlalu, mobil baja terjebak. Hampir 1 jam belum lancar. Tetu mengernyit, merasa ada yang salah. Polisi biasa cepat, kenapa hari ini tidak? Aku akan telepon. Tetu tak sabar, menelepon TAM Gia. Tersambung cepat, suara Te Chen Hian. Ada apa? TAM Gia, kenapa jalan lingkar lama macet? Tetu bertanya. Tedai melotot, mengetuk dahinya. Tetu serius, memberi isyarat oke. Aku akan tanya, tunggu menit. Te Chen Hian berkata. Baik. Tetu menjulurkan lidah main. Hari ini kembali, latihan fisik, kontrol ekspresi, dan emosi digandakan. Tedai serius. Sangat tragis. Liu Yemong tertawa, penasaran pada Tetu, pertama kali bertemu. Tabrakan beruntun, 20 mobil, rumit, mungkin 1 jam lagi. Suara Te Chen Hian. 20 mobil tabrakan beruntun. Tetu ternganga, akhirnya paham. Sial sekali. Liu Yemong menunduk. Hanya menunggu. Tedai menurunkan kaca 5 cm. Hati-hati. Te Chen Hian mengingatkan. Ya, kami akan. Tetu hormat. Sebelum tutup, Te Chen Hian, jika ada sesuatu hubungi aku. Ya. Tetu tegas. Klik. Panggilan berakhir, mobil hening. Aku merasa ada yang aneh. Tedai berkata. Aku juga, tidak tahu apa, tapi aneh. Bab 1300, tidak ada kemajuan sama sekali. Aku juga berharap begitu. Taitu menyimpan ponsel, mengulurkan tangan untuk melepas sabuk pengaman, dia ingin turun dari mobil untuk melihat. Jangan bergerak, tetap di mobil. Sop Hong menghentikan tindakannya. Meskipun bahaya belum muncul, secara naluriah dia merasa menunggu di mobil lebih aman. Baiklah, aku dengarkan kamu. Taitu memerah, patuh pada perintah idolanya tanpa ragu. Tergantung jenis senjata, senapan sniper biasa tidak bisa menembus. Taidai berkata percaya diri. Senapan sniper biasa tidak menembus? Sop Hong mengangkat bibir. Senapan seperti apa yang disebut biasa? Dia menatap sekitar. Bagus, tidak ada tempat yang cocok untuk bersembunyi. Tuan So, apakah kau curiga ada penembak jitu? Taitu bertanya. Hanya mungkin. Sop Hong menjawab santai. Aku mengerti, itu pengalaman tempur, bukan? Taitu mendesak. Pengalaman tempur? Van Han mengerucutkan bibir, menatap tajam pada Sop Hong. Ada apa? Van Han membuka bibir, menatap Sop Hong, matanya sudah merah. Sop Hong tak berdaya melotot pada Taitu. Dia menghibur gadis itu, sayang, waktu itu kecelakaan, aku hanya ingin ikut ujian mengemudi. Lalu kau terluka? Van Han cemberut, dengan nada sedih berkata, kau juga tidak memberitahuku. Aku hanya takut kau khawatir. Sop Hong menghela napas, melanjutkan, aku tidak terluka, sore ini masih makan hotpot bersama kalian. Lain kali jangan sembunyikan ini dariku. Van Han memaksa matanya terbuka lebar, berusaha terlihat tegas. Baik, aku janji. Sop Hong buru-buru meyakinkan. Maaf, aku pikir Van Han sudah tahu. Taitu meminta maaf,
malu. Tidak apa, menjelaskan juga baik. Sop Hong melambaikan tangan, menunjukkan dia tidak peduli. Tai Dai berkata tenang, saat kembali salin, berhati-hati dalam ucapan dan tindakan, 1000 kali. Mulut Tai itu berkedut, seperti disambar petir, dia ingin berteriak, aku tidak bisa melakukannya. Liu Yemong dan kakaknya saling melirik, mengangkat bahu, masih di pinggir. Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikan Pulau Kabut? Sop Hong mengubah topik, berhasil mengalihkan perhatian. Masih menyelidiki, dalam waktu singkat tidak ada hasil. Tai Dai ragu lalu menjawab. Jadi tahanan itu tidak berkata apa-apa? Sop Hong bertanya. Dia keras kepala, 7 bagian bohong 3 benar, sulit dibedakan. Tai itu menghela napas, kesal. Tidak ada cara interogasi? Sop Hong bertanya bermakna. Dia sekuat itu? Sop Hong terkejut, Liluk terlihat lemah. Babi mati tidak takut air mendidih, mungkin dia memegang sesuatu untuk orang lain. Tai Dai berspekulasi. Mungkin. Sop Hong mengangguk, termenung. Akhir-akhir ini terlalu banyak masalah, tuan ketiga dan bos kedua tidak baik. Tai Dai tiba-tiba berkata. Seseorang menarget keluarga Tai? Sop Hong mengernyit. Di kota Jinghai belakangan ini, dia sudah tahu 8 keluarga besar, jadi dia kaget keluarga Tai mungkin ditarget. Belum jelas, tapi ada kemungkinan. Tai Dai mengusap dagu, mata menatap Sop Hong. Serangan sebelumnya sudah diselidiki? Sop Hong bertanya lagi. Tai Dai berkedip, setelah dia menjawab, baru separuh, identitas pembunuh jelas, tapi dalangnya masih belum tahu, masih diselidiki. Lalu mengapa kecelakaan pesawat juga belum ada hasil? Dia bertanya lagi. Tai Dai tersenyum sopan, mengakui dugaan Sop Hong. Van Han mengangkat tangan, bertanya pelan, aku kurang mengerti, kenapa orang-orang itu menarget Kak Namdin? Itu sulit dijelaskan. Tai Dai menjawab samar. Gadis itu bijak tidak bertanya lagi. Kapan jalan ini akan terbuka? Liu Yemong menempelkan wajah ke jendela, mata mengamati. Tidak ada cara, hanya bisa menunggu. Liu Yetu mengeluarkan ponsel, berpikir lalu menelepon ibunya. Mobil menjadi sunyi, hanya suara Liu Yetu berbicara dengan ibunya. Kadang Liu Yemong menyela. Aku di luar dengan teman. Dalam perjalanan pulang, tapi macet. Sudah makan siang? Sudah, apa itu? Ibu dan anak berbincang, waktu berlalu cepat. Hampir 1 jam kemudian, lalu lintas padat akhirnya bergerak. Sop Hong menyalakan mobil, menekan pedal gas perlahan, kendaraan. Lapis baja maju pelan, kecepatannya dibanding sebelumnya sangat lambat. Tai Tu dan yang lain mengangguk setuju, kecepatannya terlalu lambat. Ada jalan memutar dekat sini? Liu Yemong bertanya. Ada, jalan lingkar 7. Sop Hong berpikir. Itu arah yang benar-benar berbeda. Tai Tu berbisik. Terlalu merepotkan. Liu Yemong menunduk, perutnya berbunyi. Kruk-kruk. Lapar? Tai Dai tertawa. Liu Yemong cemberut, dengan nada sedih berkata, tentu saja lapar, pagi hanya minum bubur. Ada ransum kering, mau coba? Matanya bersinar. Rasanya lumayan, mau coba? Tai Dai tersenyum.